Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya akhirah. Baik anak-anakku, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah, di mana KD atau kompetensi dasar yaitu 1.1 menerima kebenaran bahwa zakat fitrah dapat menyucikan harta dan jiwa. Kemudian 2.1 menjalankan sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. 3.1 menerapkan ketentuan zakat fitrah. 4.1 mempraktekkan menunaikan zakat fitrah. Kemudian dengan pembelajaran ini tujuan pembelajarannya adalah 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan baik dan benar. Kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan dalil tentang hukum zakat fitrah dengan baik dan benar. 3. Melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan tata cara zakat fitrah dengan benar. 4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan keutamaan zakat fitrah dengan benar. 5. Melalui demonstrasi, siswa dapat melakukan simulasi zakat fitrah dengan baik dan benar. Kemudian anak-anakku, perlu kita ketahui tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata zaka yang berarti membersihkan, mensucikan. Kemudian kata fitrah ini juga berasal dari bahasa Arab yang berarti bisa kejadian, fisik atau badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Kemudian anak-anakku, secara istilah, zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga bisa disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi, karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Kemudian dasar atau dalil zakat fitrah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu pada halaman 1635. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan
sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat. Kemudian anak-anakku, berikutnya adalah menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, hukum zakat fitrah ini adalah menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang. Kemudian rukun zakat fitrah. Yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat atau biasa disebut muzakki. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat atau biasa disebut mustahik. Berikutnya, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Berikutnya, syarat wajib zakat fitrah. 1. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Yang terakhir, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang dinafkahinya. Berikutnya anak-anakku, ukuran dan takaran zakat fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis di atas, alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah, seperti beras di Indonesia pada umumnya atau sagu di Papua dan lain-lain. 1 sok jika dikonversi ini menjadi 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Untuk kehati-hatian, biasanya para ulama sering menyarankan untuk membayar zakat setahun sekali itu sebesar 2,8 sampai dengan 3 kg. Berikutnya, waktu pembayaran zakat fitrah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas qala farada Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin man attaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun man attaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Waktu pembayaran zakat fitrah
ini dimulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Artinya seseorang boleh membayarnya kapan saja dalam batas ketentuan waktu itu. Waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Sedangkan pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah sholat Idul Fitri maka dianggap sedekah, kecuali bila dimaksudkan menunggu kedatangan mustahiquz zakat yang sedang tidak ada di tempat, misalnya karena sedang bepergian. Berikutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau biasa disebut dengan mustahiq zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan, juga tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, miskin. Miskin bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang-orang yang mengurusi zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob. Rikob atau disebut juga budak mukatab, budak yang diberikan kemerdekaan oleh tuannya dengan syarat membayar kepada tuannya itu. Kemudian yang keenam, gharim, orang yang mempunyai hutang untuk berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnu sabil, adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Berikutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah atau orang yang tidak boleh diberi zakat fitrah. Siapa orang-orang itu? Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua, hamba sahaya atau budak selain budak mukatab. Yang ketiga, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang dinafkahinya seperti anak istrinya. Kemudian yang terakhir, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.